Halo semuanya, ketemu lagi di channel RK Group. Di sini ada Kia Sonet tipe Premier alias tipe tertinggi yang akan kita ulas singkat di dalam video ini ya. Kalau kita perhatikan, nih dia, Tiger Nose-nya tetap terlihat nampak di bagian Kia. Bagian depannya semua rata-rata menggunakan ala desain Tiger Nose dan ini menggunakan logo Kia terbaru. Nah, kita bisa perhatikan tuh logo Kia terbaru dengan aksennya warna silver dengan berada garis-garis seperti ini. Walaupun memang kalau menurut kami ini masuk dalam kategori emblem ya, karena memang dia hanya menempel di bagian bodi. Untuk Tiger Nose-nya ini cakep banget kalau menurut kami, dan ada 2 lubang aja di bagian sini, kemudian di bagian sini. Selebihnya memang tidak ada lubang. Kecuali grill di bagian bawah, lalu kita perhatikan tetap ada lubang yang langsung mengarah ke bagian radiatornya. Di tengah juga ada sedikit lubang. Nah, untuk tempat platnya itu berada di sini. Tenang aja, nanti akan diberikan bracket untuk tempat plat ketika Anda membeli Kia Sonet. Yang paling terpenting kalau kita perhatikan di sini, durability-nya sangat cukup oke ya. Bagian bawah tetap ada fog lamp-nya. Ada fog lamp dengan bentuknya model kayak proyektor. Untuk bagian atasnya, di sini kita bisa perhatikan dari grill depan tadi, alat Tiger Nose-nya juga disematkan dengan adanya aksen warna chrome. Dan di sini juga dibuat kayak model prisma-prisma. Bagian lampunya desainnya seperti ini ya. Jadi Tiger Nose-nya itu dibuat di bagian bawahnya ada aksen chrome-nya, terputus di bagian lampu. Nah, di sini ada desain ala kayak model celurit ya. Ini bisa jadi untuk DRL dan untuk lampu sen. Dari tapak depan kurang lebih seperti ini. Untuk bagian atasnya kita bisa perhatikan juga detailnya. Di sini disematkan kaca film yang sudah disponsori oleh SolarGuard. Jadi setiap pembelian Kia Sonet sudah mendapatkan kaca film SolarGuard. Untuk detail daripada lampu depannya, kalau kita perhatikan ya, yang pertama kita bisa analisa dari paling atas ini, ada DRL-nya. DRL-nya berbentuk kayak celurit seperti ini. Dan DRL ini akan berubah nyala menjadi lampu sen ketika lampu sen dinyalakan, kurang lebih seperti ini. Nah, cakep ya. Jadi ini sangat terlihat cukup jelas, kayak model ala celurit. Untuk lampu depannya di sini menggunakan LED reflektor ya. Reflektor dipantulkan di bagian atas, baik jarak dekat maupun jarak jauh. Di bagian bawah juga terdapat di sini fog lamp yang memang walaupun proyektor, cuman dia warnanya kuning. Tapi semuanya kembali kepada fungsional. Kuning ini kalau menurut kami jauh lebih bagus ya daripada warna putih untuk menembus kabut. Untuk bagian mesinnya, waduh, kap mesinnya sangat berat banget, luar biasa beratnya. Nah, kita bisa perhatikan di dalamnya ini benar-benar padat ya, cukup padat di bagian mesinnya, dari akinya yang sangat cukup besar. Kemudian mesinnya yang digunakan juga 1500 cc. Tuh, ini benar-benar padat banget, tidak ada celah-celah. Hanya sedikit saja celah di bagian bawah sini, semuanya benar-benar padat mesinnya. Dan tercover juga rapi. Kalau kita perhatikan tuh, di sini juga banyak cover-cover rapi. Apalagi di atas juga sudah ada peredamnya. Yang paling terpenting memang ini durability benar-benar kokoh banget ya, Kia Sonet ini. Dari tampak samping desainnya seperti ini ya. Tuh. Masih dalam kategori cakep, ini menggunakan yang 5 kursi, bukan 7-seater, melainkan 5-seater. Di bagian atas ada roof rail yang memang di sini bukan roof rail asli, melainkan hanya sebuah variasi karena bertuliskan nih. Tuh, caution, download loading. Kemudian di sini untuk pilarnya sudah di blackout dan ada kaca film yang support pula oleh SolarGuard. Tuh, warnanya hitam pekat. Handle pintunya dibuat warna chrome, matching pula dengan adanya aksen chrome yang berada di pintu-pintu ini. Tuh, sampai dengan di belakang. Untuk di bagian bawahnya juga ada overfender cukup besar. Overfender di bagian tengahnya di sini ada body kit overfendernya dengan aksen warna silver. Sedangkan untuk kakinya menggunakan ban Apollo dengan ring yang dipakai di 16 inci. Ukurannya 215 x 60 dengan desainnya model palang 5 cuma dicabang lagi. Kemudian kalau kita perhatikan di sini dengan aksen two-tone-nya warna grey dan warna ini masuk dalam kategori silver ya, kategori silver. Sedangkan untuk bagian tengahnya juga ada logo Kia terbaru, ditambah lagi untuk pengeremannya bagian depan ini cakram ya. Cakram. Dan pastinya untuk baling belakang kita bisa perhatikan pengeremannya masih menggunakan tromol. Sama persis desainnya, kemudian daripada peleknya, ban yang dipakai sama dan ring yang dipakai juga pastinya sama, yaitu di ring 16 inci. Bagian dalam sini ini rapi ya, rapi, sangat cukup kokoh banget dan ini nyaman nih. Kalau mencuci mobil ini sangat gampang karena memang ada cover plastik di bagian bawah sini. Nah, cuman di bagian sini memang tidak ada cover plastik. Nah, ini untuk bagian bawahnya kita bisa perhatikan tuh, cover plastik.
Bagian spionnya di sini. Spionnya sudah auto folding dan di sini juga ada lampu LED disematkan pula di bagian spionnya. Warna putih kalau menurut kami jauh lebih cakep ya untuk Kia Sonet, tapi semuanya untuk warna kembali kepada selera masing-masing. Dari tampak belakang kalau kita perhatikan ya, dari jauh dulu. Kia Sonet di sini clean ya, di sini clean, tidak banyak tulisan-tulisan daripada Kia-nya. Coba kan kita perdetail dari paling atas ya. Ada antenanya sudah menggunakan shark fin antena. Kemudian atapnya ini dibuat tidak rata, ini untuk meredam daripada suara kedap kabin ketika mungkin kena hujan dan lain sebagainya. Ini benar-benar tebal banget ya. Ada high mount stop lamp di bagian atas, kemudian defogger memang belum ada, kemudian wiper ada, dan ini juga kaca belakangnya disupport oleh solar guard. Desain lampunya dibuat dari ujung ke ujung dan ada garis tengahnya. Lampu sen di bagian sini, kemudian lampu mundur di sini, dan ini adalah lampu untuk rem dan ini untuk di lampu kotanya. Di bagian bawahnya lagi ada emblem Sonet ya, ada emblem Sonet, kemudian Kia yang logo terbarunya itu di bagian tengah, yang walaupun menurut kami adalah sebuah emblem, dan tentunya ada kamera parkir. Tuh kamera parkir. Nah ini adalah tempat plat yang paling kami suka, di mana tempat plat ini dibuat cowakan, jadi tidak keluar dari platnya ya. Di bawahnya juga tetap ada lampu-lampunya. Reflektor juga disematkan di bagian kiri maupun kanan. Ini matching ya, supaya dia matching dengan bagian atas, jadi dibuatnya memang seperti ini. Jadi matching kalau menurut kami, dan ini posisinya pas tidak terlalu bagian ini ke bawah banget. Ada sensor parkir, tetap ada 2 titik di sini dan di bagian sini. Nah ini kesana seakan adalah sebuah kanal pot alias muffler 1, 2. Nah sekarang kita akan coba detailkan apakah benar dia sebuah muffler. Ternyata mufflernya hanya ada 1 di bagian kanannya. Untuk detail daripada lampu belakang, ketika pedal rem diinjak, kita bisa perhatikan ya, high mount stop lamp di sini akan nyala di bagian atas. Walaupun memang sayang sekali high mount stop lampnya, kalau kita perhatikan masih bohlam ya, terdiri dari 4 titik bohlam. Tapi gampang, tinggal diganti aja dengan LED. Kemudian di bagian ini juga, dan di bagian belakang ini juga nyalanya akan semakin terang. Ketika pedal rem dilepas, nah dia nyala tapi redup. Kemudian ketika diinjak, maka akan semakin terang di bagian sisi ininya. Nah untuk bagian ini yang model kayak celurit ini dia tetap aja tidak ada perubahan. Nah untuk daripada bawahnya lagi, lampu platnya kita bisa perhatikan ya, ada di bawah juga warnanya masih kuning. Nah di sini memang sayang sekali tidak nyala. Di sini tidak nyala, tapi bisa aja tinggal diakalin aja atau Anda bisa modifikasi nyala mungkin jauh lebih bagus ya. Jadi tarik lagi aja dari sini sampai dengan di bagian sini. Sebelum kita masuk ke dalam sini, untuk akses daripada pintu masuk sebagai driver ini masuk dalam kategori luas, dan untuk door trimnya kita coba perhatikan. Ada beberapa detail yang kita bisa perhatikan di sini, ada jahitan warna merah karena dia sudah materialnya soft touch. Ini soft touch semuanya, yang di atasnya memang belum karena memang fungsionalnya yang di sini ya, bagian sini yang bersentuhan langsung nanti dengan siku Anda. Di sini juga ada handle pintunya sangat cukup besar, bisa ditampungkan buat misalkan taruh handphone juga bisa. Ada beberapa tombol lagi di sini, yang auto adalah sisi driver ya untuk power window-nya. Electric mirror dan sudah auto retract. Kemudian yang ini paling terpenting lagi, speakernya sudah Bose deh. Tuh speakernya sudah Bose alias Bose, dan ada di sini juga tempat 1 cup holder. Ini juga bisa tempat payung karena memang di sini gambarnya payung tuh. Dan ini sekali lagi materialnya sangat kokoh banget. Ada tweeter juga di sini disematkan. Nah bagian dalam kita langsung aja coba praktikkan. Di situ kita bisa perhatikan ya, ada engine start top. Ada engine start top, kemudian di sini di sebelahnya ada stability control. Ada kisi AC di bagian kanan. Detailnya kami suka. Di sini ada kisi AC yang model kayak prisma-prisma seperti ini. Ini sama persis dengan di grill bagian depan tadi yang aksen chrome. Kalau di sini adalah warna hitam glossy. Di sini juga ada aksen kayak segitiga-segitiga. Detailnya banyak banget dan memang detail itu bagus ya dilihat ya. Sangat detail banget. Kemudian di sini memang ada dummy ya, seakan-akan lubang tapi dummy. Head unitnya ini dibuat ke atas, jadi pas dengan adanya MID. Jadi ini kesannya bagus untuk tingkat safety. Jadi kalau kita mengemudi tidak harus menunduk ke bawah. Jadi tinggal memandang ke depan, hanya melirik ke samping kiri. Yang paling terpenting head unitnya sudah support dengan adanya Android Auto maupun Apple CarPlay maksud kami ya. Karena ini adalah mungkin saat ini paling terpenting di semua mobil-mobil. Banyak fitur-fitur di sini ya, dan ini masuk dalam kategori sangat responsif. Nih, sangat suka ya kami dengan responsivitas yang head unit seperti ini. Ada beberapa tombol, misalkan di sini. Tuh, tombolnya masih berupa tombol fisik, tidak semuanya yaitu touchscreen. Ini juga memudahkan kita untuk melacak misalkan track, setup juga bisa di sini.
Nah, kemudian di samping kita menggunakan di sini juga pastinya bisa digerakkan dengan adanya head unit. Head unit di sini maksud kami bisa bergerakan dengan adanya di setir ini. Misalkan modenya di sini bisa kita coba otak-atik tuh. Dari sini juga bisa ya, volume juga bisa kita kontrol dari sini. Nah, ini untuk Bluetooth teleponi. Dan di sini ada cruise control di bagian kanan. Dan ada beberapa menu yang ada di MID ini bisa digerakkan di bagian sini. Biasa diantaranya ada tire pressure juga ada. Kemudian kalau kita perhatikan juga ada trip A, trip B juga ada di situ. Dan ada beberapa lainnya juga bisa Anda gerakkan di sini. Nah, untuk desain daripada instrument cluster alias MID-nya ini di bagian tengah juga ada digital ya. Di bagian kanan dan kiri, kalau kita perhatikan dengan warna merah putihnya, ini masuk dalam kategori sport ya. Sport kalau menurut kami. Karena kanan kirinya itu berbentuk model sport dan tengahnya itu ada digital. Kilometer berada di sini gede banget nih, angka 0. Nah, di sini ya. Di bagian kiri ini ada RPM, di bagian kanan di sini untuk fuel, dan kemudian ada temperatur juga. Ada beberapa pula notifikasi misalkan dari parking brake dan lain sebagainya. Jadi secara garis besarnya untuk MID-nya sporty kalau menurut kami. Setirnya di sini juga sudah ada lapisan kulit, walaupun memang tidak empuk-empuk banget ya, tapi ada lapisan kulit dan ada kemudian jahitan warna merah. Ada logo Kia, ini logonya terbaru juga disematkan di bagian setir. Di sini sudah ada airbag-nya, flat bottom juga support dengan adanya setirnya, dan di bawahnya juga tetap ada detail sonetnya. Nah, untuk daripada hand unit di bawahnya juga ada AC, sudah auto climate. Tuh. AC-nya auto climate, tombol HZ di bagian tengah sini. Tuh, enak ya. Kisi AC pula di sini kanan dan kiri dengan ada detail lagi di sini. Keren banget. Ada mode berkendara. Tuh, mode kendala di sini ada drive mode ya. Tuh. Eco, normal semuanya bisa kita perhatikan di sini. Eco, normal dan sport. Traction-nya bisa diatur juga di sini traction-nya atau medannya mau snow, mud maupun sand. Tuh. Lengkap banget ya fitur-fiturnya, dan ini untuk fitur untuk pendingin daripada jok. Ini pendingin daripada jok. Yang memang pendingin daripada jok ini adalah passenger dan driver aja. Maupun kanan maupun kiri. Ini terasa banget ya. Kalau kita klik di sini, maka di punggung kita ini benar-benar terdinginkan. Nah, di bagian bawah kita lihat ada power outlet, ada USB, ada pengecasan juga di sini. Ada 3 ya. Yang pertama power outlet, kemudian untuk pengecasan USB, dan di bagian tengah untuk USB. Pengecasan ini untuk USB di bagian tengah. Dan ini sudah pastinya support wireless charging. Ini ya, support wireless charging. Untuk transmisinya dia matic ya. Bentuknya, handle-nya ini wow. Kokoh semua ya. Dan di sini juga ada jahitan warna merahnya, matching ya. Di sini juga tetap ada lagi model detail-detail seperti ini, sama persis di grill bagian depan juga sama. Dan ini memang sayang sekali untuk tuas daripada parking brake-nya masih manual. Ada 2 cup holder dan ada di sini sandaran tangan. Ini masuk dalam kategori empuk, cuman memang tidak bisa dimajukan. Tetap juga ada penyimpanan di bagian tengah sini. Nah, daripada kursinya kita bisa perhatikan di sini nih. Yang untuk pendingin tadi ya, misalkan kita menggunakan yang ini, speednya bisa diatur sampai dengan 3 step ya. Nah, ini 2 step, 1 step, ini 3 step, 2 step, 1 step. Ini yang di sini nih. Kalau kita perhatikan detail ya, di bagian joknya ini memang kita bisa perhatikan ada beberapa lubang-lubang. Lubang-lubang ini untuk pendinginan di bagian punggung Anda. Ada lubang. Di sini juga ada lubang, jadi bisa mendinginkan juga di bagian, ya ini dia. Di bagian bawah Anda ya. Sini bisa terdinginkan. Karena memang terlihat banget memang ada titik-titik lubang-lubang. Untuk door trim juga di bagian kiri sama persis, tidak ada perbedaan. Ada airbag juga di sini. Memang untuk material di sini ini keras semuanya. Penyimpanan juga ada di sini, laci tertutup. Ini cukup besar kategorinya. Ini semuanya benar-benar kokoh ya. Tweeter tetap ada juga di bagian kiri sana. Kemudian untuk spion bagian tengah ini manual, jadi silo tinggal dicetekkan. Nah, ada hal terpenting lagi. Selain daripada lampu kabin di sini, walaupun memang masih bolam, ada terpenting lagi nih. Kita bisa perhatikan apa? Yaitu ada sunroofnya. Nah, ya Sonet sudah ada sunroofnya. Ini tipe Premier alias tipe yang paling tertingginya dia. Nah, untuk menariknya ini memang manual ya, untuk menutup semuanya. Ya, hanya cover aja, tapi ini menggunakan sudah elektrik. Untuk detail lagi, daripada sun visor-nya sudah ada kacanya, cuman belum ada lampunya. Lampunya ditaruh di sini aja. Kemudian pegangan tangan, sisi passenger ada. Untuk sisi driver di sini memang tidak ada. Untuk masuk sebagai penumpang, di sini aksesnya memang tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil ya. Ya pas lah ya. Dan di sini memang aksesnya lumayan, tidak begitu tinggi juga. Cuman ketika masuk ke dalam, dia agak masuk ke dalam nih ya, untuk lantainya tidak rata.
tidak begitu tinggi tapi dia turun ke bawah. Nanti akan kita lihat fungsionalnya. Nah, di sini juga daripada door trimnya tetap ada material soft touch. Ini bagian siku Anda jadi pas banget. Di sini juga handle-nya bisa digunakan untuk penyimpanan handphone juga bisa. Nah, untuk di sini ada untuk tombol daripada kacanya, dan di bagian bawah ini nih. Keren banget speakernya Bose sampai dengan di bagian belakang ada cup holder juga. Nah, sekarang kita masuk. Tapi sebelum masuk di sini kita bisa perhatikan ya. Di sini kalau kita lihat banyak titik-titik bolong-bolong, tapi ini bukan sampai ke sini untuk pendinginan di bagian kursi, hanya passenger dan driver aja tadi ya di bagian depan. Tuh. Nah, untuk daripada kursinya yang kita bisa perhatikan ya. Apakah dia fix? Ternyata fix ya. Ini kursinya fix, jadi tidak bisa rebah lagi, tapi tetap mendapatkan 2 buah headrest. Dan untuk bagian tengahnya memang sayangnya seat belt-nya hanya 2 titik aja. Dan tergantikan pula dengan kekurangan ini, adanya ini. Ada armrest, ini sebuah kelebihan lagi. Dan ada 2 buah cup holder. Jadi duduk di sini nyaman. Nah, untuk di bagian lagi depannya ya, kaki juga sangat mudah masuk di bagian sisi driver. Tuh, enak banget kaki. Ada seat back pocket juga. Seat back pocketnya walaupun hanya 1 tapi besar banget untuk bagian belakang driver, belakang passenger di sini. Lumayan ya, cukup besar, ada 2 buah. AC juga tetap ada di sini. Tuh AC-nya, dan untuk pengecasan juga ada di bagian bawah. Untuk menyimpannya di sini ya, bisa naruh handphone Anda di sini, casnya di sini. Sisi bawah ini benar-benar enak banget ya. Tuh, masih ada keluasan kurang lebih ada 9 jari lagi. Kalau Anda sebagai pengemudi dengan tinggi di kurang lebih 168 cm. Bagian atap detailnya kalau kita perhatikan di sini ya, memang kurang begitu luas ya bagian atasnya. Karena memang di sini mungkin tempat karena memang adanya sunroof, maka tempatnya ini semakin berkurang. Jadi di sini memang tidak begitu luas, yang luas adalah di sisi bagian belakang ini. Jadi agak sedikit terganggu sedikit lah ya. Tapi masih dalam kategori luas, kalau kepala kami masih kurang lebih ada 5 jari lagi. Detail lain bagian atas juga tetap ada lampu kapi dengan warna kuning. Gampang lah kalau mau LED tinggal diganti bolamnya aja. Kemudian pegangan tangan sudah ada baik sisi belakang, kanan maupun kiri ya. Sudah auto retract, dan untuk bagian kanan tetap mendapatkan 1 buah gantungan baju. Keren lah ya. Nah, untuk bagian belakang ini kalau kita lihat tampak depan seperti ini ya. Masih dalam kategori luas, enak lah ya. Tuh, memandang ke depan juga enak. Enak banget ya, bener. Jujur ini bener-bener enak banget. Dan semua durability di Kia Sonet ini kami acung jempol. Ini bener-bener sangat kuat semuanya. Untuk bagasinya kurang lebih seperti ini ya. Tetap ada tray di sini, jadi aman barang-barang Anda di bawah supaya tidak terlihat oleh mata-mata yang nakal. Kemudian di bagian bawah termasuk dalam kategori sangat luas ya. Ini sangat luas. Di situ terlihat top heater, jadi sudah support dengan ISOFIX. Untuk kursi-kursi di bagian belakang, ada lampu juga detailnya di bagian belakang ini. Dan lampu ini secara otomatis ketika dibuka dia akan nyala sendiri karena memang tidak ada switch di bagian belakang bagasi ini. Nah, di sini ada beberapa ini standar ya, P3K, kemudian segitiga pengaman, tempat plat juga ada, dan di bawah coba kita lihat nih detailnya apa aja. Di sini juga ada handle untuk mengangkatnya ya. Nah, di sini tempat bannya. Kalau bannya kita perhatikan apakah full size? Oh, pelek kaleng ya ternyata. Pelek kaleng, dan ada juga toolkit di sini. Ini masih luas banget tuh. Ini benar-benar kategori luas untuk bagian bagasinya. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa kita ulas singkat dari Kia Sonet tipe Premier alias tipe tertinggi, dan unit ini berada di Kia Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Bagi Anda yang berminat dengan unit ini silahkan hubungi aja marketingnya, ini dia orangnya. Nah, Mas Jaya yang ada di marketing Kia Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekali lagi untuk harganya silahkan bisa tanyakan dengan Mas Jaya, kontaknya ada di deskripsi maupun di atas ini. Sampai ketemu waktu, salam Erga Group.